pada tahap pre-conference, bertujuan untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah pasien, melaporkan tentang penerimaan pasien baru, serta perencanaan asuhan keperawatan. Assalamualaikum, berdasarkan laporan dinas malam, bahwasanya ada seorang klien yang baru masuk pada kemarin malam, yaitu yang bernama Anak H, umur 12 tahun, dengan diagnosa medis diare dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 70 per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, dengan keluhan klien tampak lemah, bibir tampak kering. Karena itu pada pagi hari ini saya mau minta pendapat dari Ibu mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Menurut saya ada beberapa intervensi yang harus diterapkan pada klien, di antaranya yang pertama yaitu berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output. Karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua yaitu pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut, guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Baik, Bu. Untuk lingkungan apakah tidak diintervensikan, Bu? Mengenai intervensi, yaitu ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Akan segera saya buatkan intervensi pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan oleh perawat asosiat. Pada tahap kedua, perawat primer membantu perencanaan terhadap anak H, kemudian menginformasikan perencanaan yang dibuat perawat primer tersebut kepada perawat asosiat. Assalamualaikum. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruang, saya sudah membuat perencanaan terhadap anak H yang meliputi yang pertama, berikan cairan oral dan parental sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parental akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua, pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadi imobilisasi fisik. Yang ketiga, kemudian ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering, karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Selain itu, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu, untuk perencanaan Ibu. Jika nanti ada hal-hal tertentu yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menghubungi Ibu. Pada tahap ketiga, pemberian asuhan keperawatan kepada anak H, selain itu melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan intervensi pada anak H. Selanjutnya, pada tahap keempat, post-conference, diskusi tentang aspek klinik sesudah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Assalamualaikum, selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post-conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin
ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing? Iya, terima kasih untuk pasien sudah nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur. Tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhan. Terima kasih. Untuk perawat yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan? Oh ya, kalau untuk pasien T, kebetulan klien mengalami sesak nafas, dan setelah diberikan oksigen, klien masih tampak sesak. Mungkin ada intervensi yang tepat untuk diberikan kepada beliau. Sedikit saya menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi tidur klien. Misalnya bentuk klien dalam posisi semi-floater. Mungkin cuma itu yang bisa saya tambahkan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasien masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditambahkan, maka saya akhiri post conference yang ini. Mohon ditindaklanjuti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap selanjutnya, perawat asosiat 1 menuju ke ruangan anak H untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi anak H. Selamat pagi, Dek. Bagaimana keadaannya, Dek? Perut saya sudah tidak sakit lagi, Sus. Tinggal lemasnya, Sus. Iya, Dek. Biar tidak lemas, makan yang banyak sama minum air putih yang banyak ya. Iya, Suster. Pada tahap selanjutnya, di esok harinya, perawat asosiat 3 menuju ke kamar anak H untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, saat ini sedang mengevaluasi anak H. Assalamualaikum Adik, selamat sore. Bagaimana keadaan hari ini? Tidur seperti yang dianjurkan suster kemarin, saya berkurang. Alhamdulillah, Dek. Jangan banyak aktivitas dulu ya, Dek. Ini masih proses pemulihan. Dan makan sama minum dihabiskan ya, Dek. Iya, Suster. Terima kasih. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya yaitu pasien asosiat 2 mengkomunikasikan kepada perawat primer bagaimana keadaan anak H setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari di rumah sakit. Selamat siang, Ibu. Berdasarkan hasil observasi pada siang hari ini dan sesuai advis dokter, pasien H sudah menunjukkan tingkat kebaikan dari sebelum perawatan hingga sekarang pasien juga sudah membaik. Apakah ada penambahan perencanaan pada anak H? Jika pasien H sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi, akan tetapi tetap dipantau bagaimana kondisi pasien serta tetap lakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu akan saya buatkan persiapan buat pasien pulang. Iya, Bu. Terima kasih. Pada tahap selanjutnya, keesokan harinya, perawat asosiat 2 menuju ke pasien dengan keluarganya masing-masing untuk
memberitahukan jika mereka sudah mulai diperbolehkan pulang. Selamat siang, Dek. Hari ini Adek udah boleh pulang. Tapi jangan lupa minum obatnya ya, dan jaga kebersihan makanan sama minumannya, biar Adek tidak diare lagi ya, Dek. Hore, terima kasih, Suster. Iya, sama-sama. Jangan sakit lagi ya, Dek. Selanjutnya, akhirnya pasien asosiat 1 dan pasien asosiat 3 sudah melayani pasiennya dengan dari awal masuk hingga pulang dengan dibantu kepala ruang dan pasien asosiat 2. Jadi metode primer untuk metode pemberian asuhan keperawatan ini yang ditandai dengan adanya keterikatan yang kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan dalam merencanakan dan melakukan asuhan keperawatan, termasuk berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Penugasan yang diberikan kepada primary nurse atau pasien yang dirawat dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit yang didasarkan kepada kebutuhan pasien atau masalah keperawatan yang disesuaikan dengan kemampuan primary nurse.